punya ilmu kebal. Untung Hilda belum makan loh. No, aku tertujunya sama yang itu, tapi aku mau periksa. Nggak tahu kenapa kayak ada yang ganjel gitu loh. Ada firasat. Firasat. Ini ginian. Aduh. Cobain kamu makan. Nih. Kamu yang buah. Oh my god. Ini saya curiga kuahnya deh. Kuahnya apa? Oh my god, ada cacingnya. Ada cacingnya juga. Kamu tuh nggak pernah pikirin ya, kamu jualan kayak begini nih dampak buruknya ke orang tuh gimana? Enggak, orang bisa Kok jahat banget ya? sakit loh. Saya nggak mau aja usaha kakak saya berantakan. Ya tapi kan bisa caranya nggak pakai ginian. Aduh nih. Oh, minum lagi biar keluar. Muntahin aja semuanya. Berarti kalau orang yang setiap beli martabak dia yang nggak tahu itu semua cacing kemakan loh, Kak. Iya. Tadi kelihatan enak ya. Tapi setelah kita lihat dan bongkar menjadi sesuatu yang mengerikan ya. Tadi makanya saya makan setengah, saya lihat nggak ada apa. Itu makanya saya makan. Tapi kalau pas kamu makan tampaknya nggak ada apa-apa deh. Nggak ada. Pas saya bongkar kamu punya, kamu nggak ada apa-apa. Kayaknya. Ya udah masuk mungkin dalam. Aduh. Tapi kamu apa rasanya sekarang, Kak? Nggak ada rasa apa-apa tapi? Nggak ada. Mungkin karena kamu udah lihat ini ada cacing jadi mual kali ya? Sugesti. Iya, sugestinya jadi Tapi mual. semuanya ada cacing. Ini cacing. Ini cacing. Jadi muncul di adonannya, udah ada cacing-cacing, terus dia jadi martabak begitu. Atau sebenarnya martabak jadi begitu jadi seperti ini, jadi ada cacing. Menurut saya sih sebenarnya itu kayak udah pakai penglaris gaib gini, udah nggak heran ada cacing atau belatung di dalamnya. Bisa jadi makanan yang kita makan pada saat di tempat tuh enak, bawa pulang kok jadi nggak enak. Ada yang kayak gitu dan aku pernah coba itu, Kak. Iya kan? Iya, Ada. bener ya. Jadi di sana tuh rame banget, tapi ketika aku mau take away gitu, udah sampai rumah Nggak anyep enak. rasanya. Beda Hambar, ya? beda Hambar. banget. Iya emang ada kayak gitu. Sepan ngebuh kita matiin aja deh. Mas Atar tadi bilang katanya ada jimat apa? Kris, Keris ya? Mana kerisnya? Kenapa pas kamu buka keris gitu, kamu ngerasa kayak ada yang berat tuh kenapa? Matiin Masuk dulu kawan. asapnya bau. Aduh, aku nggak habis pikir ya, Kak, sama orang-orang kayak jualan terus ngelakuin hal kayak begini gitu loh. Kasian loh, Kak, yang beli loh. Itu dia. Jadi Apalagi kalau karena- sampai dimakan sama anak kecil. Ini diapain kerisnya biasanya? di ritual sih, dimandiin. Caranya gimana? Gimana? Ini kami yakin gak semuanya kayak begini. Gak semua tukang martabak kayak gini nih.
tangannya Hilda. No, jangan. Jangan. No. Kenapa dia datang ke sini? Hilda, mau menghindari. Sini. Ini kenapa sih, Kak? Sarah tadi yang keris itu seperti dia kelompok. Dia bapak kembang. Itu dia kayak manggil jimat di dalam situ biar keluar. Ini boleh disuruh keluar. Check up keluar. Angkat kali ya? Itu hantu pria itu hantu laki-laki itu ya. Iya. Udah keluar nih. Udah nggak ada lagi. Dia bisa dibawa. Dia bisa dudukin lagi loh. Oh, didudukin aja. Dudukin. Didudukin apa di take out tadi? Diduduk-dudukin. Tapi masih kuat nggak nih dia? Masih kuat nggak? Kuat gak, Mas? Hah? Udah nggak kuat? Masih kuat? Kenapa? Mas dari sini. Atar dengar saya nggak? Atar dengar saya. Ya mungkin dia harus memang udah gak kuat kali ya, kita harus take out. Ya itu kita jadi. Itu kerisnya diapain, Roy? Kita akan sita. Oke, Mas Atar. Tadi kalau tujuannya emang lepas nih udah lepas malam hari ini ya. Jangan pakai gituan lagi ya. Jimatnya disita ya. Oke, jimatnya disita. Terima kasih dan selamat malam. Aku masih bingung deh, Kak. Yang tadi perempuan itu. Itu bentrokan energi sih biasanya sering terjadi dengan barang-barang atau dengan beberapa orang gitu ya. Kadang kesurupan, kadang bisa nyampur. Jadi kayak Tapi yang tangan aku di ini banget loh, di apa? Digenggam. Genggam banget tadi. ditarik sama dia. nggak? Tarik gitu terus digenggam gitu. Itu yang mau di sini dia kan. Iya. Dia udah bentrokan malah masuk ke penonton. Iya, bentrokan malah masuk ke penonton. Ya. Tapi dia udah benar-benar lepas dari jimatnya disita dan sesosok gaib yang laki-laki yang kamu gambar ini nggak dalam atar lagi kan, Roy? Gak ganggu Atar lagi. Nggak akan ganggu dia lagi. Ya? Tidak akan lagi. Asal dia tidak mencari ritual ini lagi. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah. Dengan kehancuran yang sangat hebat. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menyantet teman kerjanya karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dian. Selamat malam Mbak Dian. Malam. Apa yang mau diceritakan? Saya datang di sini karena pernah sih kerja satu kantor. Atasan aku itu ya mau pecat. Jadi waktu saat aku outing, aku ambil barangnya terus aku
santet kan, kubur, baju sama ambil bajunya, terus aku bawa ke dukun. Terus sampai dukunnya kasih silet, paku, binatang aku bawa sampai di rumah aku kuburin. Sebentar, pelan-pelan Mbak Dian. Saya mau tanya ya, pertama ya. Ini Mbak Dian ada acara kantor, Iya, outing. Tapi ada atasannya yang waktu itu mau mecat Mbak Dian. iya, Maka di kesempatan outing itu diambil barang-barang pribadinya. iya bajunya. Apa aja bajunya? Bajunya aja yang diambil. Iya, bajunya aja. Dibawa ke dukun. Ke dukun. Gunanya untuk apa? Iya, aku kan kesal sama dia. Supaya dia Sakit-sakitan. sakit-sakitan. Lalu di tempat dukun itu ada ritual yang menggunakan apa tadi? Silet. Iya, silet, paku, kendi, sama binatang. Lalu setelah Aku, itu diapain benda-benda itu? Benda-benda itu aku bawa pulang ke rumah. Terus aku masukin baju, silet, paku, binatang aku kubur di depan rumah, di halaman rumah aku. Semenjak itu dia sakit-sakit terus, dan udah sakit terus dan kayak gimana ya, rasa bersalah. Terus aku juga dihantuin sama binatang-binatang itu. Kayak itu binatang gaib itu. Tapi nggak jadi dipecat kan? Dipecat sih waktu itu. Dipecat juga? Tetap dipecat juga karena aku kesal. Jadi aku ambil aja bajunya. Oke. Sekarang atasannya itu masih sakit? Sakit. Dan karena digangguin hal-hal atau binatang-binatang gaib itu, Iya. akhirnya muncul rasa bersalah. Rasa bersalah. Dan saya juga dihantuin juga sama tiba-tiba ada silet nih keluar. Silet keluar dari mana? Di kasur. Mohon maaf, siletnya ini keluar dari kasur kamu gitu? Iya, di bawah kasur sering Kalau ada. dihantuin sama binatang kayak apa sih? Kayak binatang-binatang kayak kadal. Muncul di mana? Ya muncul-muncul aja. Maksudnya ada wujudnya nyata atau dalam mimpi? Wujudnya kalau kita lihat tuh kayak nyata, tapi hilang. Saya pokoknya dihantuin terus kayak Datang gitu. ke sini makanya mau Makanya menghilangkan saya dengar ini gimana caranya bisa biar hilangin semua itu. Saya datang sini untuk minta bantu Kak Bayu, Kak Roy biar bisa bebas dari semua itu. Oke, mudah-mudahan nanti teman kami bisa membantu Anda ya Mbak Dian ya, supaya bisa benar-benar terlepas dari gangguan terornya ya, dan mudah-mudahan sih pengaruh guna-gunanya lepas dari teman kerjanya ya, atasannya. Kami akan ajak Mbak Dian untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dian mendiami nomor rumah 18 dengan tanggal lahir 2 November 1989. Sosok yang memiliki karakter pendendam dan penuh emosi. Entah kenapa saya merasakan sesuatu yang aneh di sini. Banyak sekali aura negatif yang terlihat di tubuh Dian. Saya melihat adanya dendam pribadi dari Dian kepada orang lain. Saat ini saya melihat ia tersesat di antara dua pilihan yang membuat ia sulit keluar dari kegelapan. Saya melihat sosok dia ada genderuwo di belakangnya dan terus menghantui hidupnya. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Dian, dengan tanggal lahir 2 bulan 11 1989 dan nomor rumah 18. Dian waktu itu hampir dipecat sama atasannya dan saat outing kantor mengambil barang-barang pribadi, baju dari atasannya untuk dibawa ke dukun. Iya. Untuk menyantet orangnya, ya atasannya tersebut. Saat ini atasannya sakit-sakitan, tapi Dian juga tetap dipecat dan sering diganggu oleh binatang-binatang gaib
dan waktu itu menggunakan silet dan benda-benda lain dikubur di Paku. depan rumah, paku juga. Tapi ada silet yang sama yang dikubur itu yang muncul dari dalam kasurnya Mbak Dian ya, di tempat tidurnya. Iya lah. betul. Makanya malam ini datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan semua teror-terornya. Iya. Gimana Roy? Ya, jadi Mbak Dian tuh memang diteror hantu yang berlebihan ya. Saya justru takut dengan karakter Mbak Dian. Saya membaca dalam vision saya. Sebentar.